Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Yo, silakan Kak F pimpin doanya. Sebelum melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa dalam hati yang dimulai. Sudah selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Coba? Siska. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita konsentrasi dulu, uji konsentrasi dulu. Kalian silahkan lihat video berikut, kemudian silahkan ikutin ya konsentrasi sesuai dengan pergerakan videonya. Kalian lihat ya, ini ya. Yuk berdiri, boleh berdiri. Tapi sebelum itu, coba Bapak ingin bertanya, coba sebutkan ya, ini bagi siapa saja. Coba sebutkan aktivitas kalian dari bangun tidur dan sebelum berangkat ke sekolah. Ayo. Langsung mandi. Bangun tidur. Terus membereskan tempat tidur. Terus mandi. Duduk. Sholat. Sarapan. Baju. Terus berangkat. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan urutannya dirubah, apa yang akan terjadi? Misalkan salah satu urutannya dirubah. Misalkan bangun mah pasti duluan ya, makanya langsung mandi. Bangun, langsung mandi. Langsung membereskan tempat tidur. Terus sarapan, duduk, sholat, pakai baju, berangkat. Coba, apakah kegiatan yang kalian lakukan itu selalu berulang seperti itu setiap hari? Tidak. Beda-beda, tergantung mood, tergantung situasi dan kondisi. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar seperti itu ya, tentang berkaitan dengan bagaimana cara kalian menyelesaikan suatu masalah dengan sesuai urutannya atau menjadi masalah yang lebih sederhana. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang prinsip berpikir komputasional ya, yaitu tadi menyederhanakan masalah, dan satu lagi nanti akan belajar mengenai pengenalan pola atau pengulangan pola. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar nanti kalian ya, ketika di dalam kehidupan sehari-hari bisa menyelesaikan suatu masalah yang besar menjadi masalah yang lebih sederhana dan terstruktur ya. Jadi sekarang kita coba belajar berpikir sesuai dengan berpikir komputer, tapi bukan berarti kita menjadi komputer, tapi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah secara sistematis, berurutan sesuai dengan apa cara kerja dari sebuah komputer. Jadi agar rapi dan tersusun cara penyelesaian masalahnya. Baik, itu yang pertama. Kedua, sekarang coba sebelum kita mau pelajari ke materi nih, yuk kita belajar apa itu dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang lihat di sini, di gambar ini apa yang kalian lihat? Apa yang berantakan? Betul, kamar yang berantakan.
Terus, apa reaksi orang tua kalian kalau melihat kamar kalian seperti ini? Marah. Setelah marah, menyuruh untuk membereskan. Oke, sekarang kalau mau membereskan, bagaimana cara kalian membereskan kamar tersebut agar menjadi rapi kembali? Bagi-bagi. Mau dibagi-bagi apa yang bagi-bagi? Bagi-bagi tugas dengan siapa? Sendiri. Atau bukan dibagi-bagi? Tugasnya sendiri mah. Oke, mengelompokkan. Nah, mungkin dua yang mengelompokkan. Nah, seperti itu ya. Cara berpikir dekomposisi itu tadi betul, salah satu caranya adalah dengan mengelompokkan. Nah, hari ini kita akan membersihkan kamar, misalkan ya. Nah, masalahnya itu kan besar. Kamar yang seluas ini, kamar yang seberantakan ini harus kita rapikan kembali. Nah, sekarang kita tulis dulu masalahnya. Masalahnya tadi apa? Kamar berantakan. Oke. Nah, dari sini kita bagi-bagi dulu nih apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dikerjakan seterusnya ya, sesuai dengan urutannya. Oke, kalau dilihat dari sini berarti yang bisa kita rapikan terlebih dahulu apa? Pakaian. Oke, setelah dari pakaian kita bisa merapikan buku dan alat-alat lainnya ya. Nah, setelah dari buku, kita beralih ke sampah. Terus terakhir baru kita merapikan kasur. Nah, dari 4 bagian ini sekarang tugas kita adalah bisa mengurutkan bagaimana urutan untuk merapikan pakaian, buku dan alat-alat lainnya, sampah dan kasur. Coba Bapak minta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju. Bagaimana urutan cara merapikan pakaian, buku, alat-alat lainnya, sampah dan kasur. Ya, boleh majunya berdua-berdua. Ini ada 2. Tadi dari kamar yang berantakan ini kita kelompokkan menjadi beberapa bagian, dan dari pengelompokan itu kita bisa memulai kegiatan secara berurutan. Coba kita lihat dari sini. Atau prinsip dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Yaitu tadi apa dekomposisi itu? Memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil.
Bisa dipahami? Bisa. Nah, setelah itu, selain ini tadi merapikan kamar, contoh dekomposisi juga bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk membuat sebuah makanan atau minuman. Dengan cara apa? Dengan cara kita menuliskan resep dan langkah bagaimana cara membuat makanan dan minuman. Oke, sekarang silakan kalian keluarkan alat tulisnya. Ya, silakan kalian keluarkan alat tulisnya. Oke, sekarang secara berkelompok silakan kalian buat sebuah resep makanan dan minuman. Bebas ya, bebas mau makanan apa saja bebas. Silakan kalian buat resep membuat makanan dan minuman. So, silakan secara berkelompok ya, silakan berdiskusi. Nanti kalau ada teman-teman kalian yang maju, kita kasih tepuk salut ya. Bisa tepuk salut? Bisa. Gimana? Tepuk salut. Yo, kelompok 3 membuat apa nih? Membuat es teh manis. Oke. Yo, nanti bagi-bagi ya. Satu orang menjelaskan alat dan bahan, yang 2 orang nanti bacakan langkah-langkahnya gantian. Yo. Ya, yang lainnya perhatikan ya. Nah, tuh. Ya. Ayo. Langkah-langkah membuatnya gimana? Ya, ayo. Siapkan gelas yang sudah diisi dengan air hangat, lalu dimasukkan gelas ke dalam gelas yang sudah diisi dengan air. Ya, terus. Lalu aduk sampai merata, kemudian dicelupkan isi ke dalam gelas yang sudah diberi air dan gula. Ya. Oke, bagus. Mari kita tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Oke, ini hadiah untuk kelompok 3. Tadi adalah salah satu penerapan dari prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip berikutnya, ya. Tapi sebelum itu, biar kita mengenal prinsip yang kedua, coba sekarang kalian berdiri, kita senam dulu, kan udah pakai olahraga ya.
Ya, kalian silakan ikutin gerakannya ya. Yo, biar semangat. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done and then list. Oke, sebentar. Yo. Hari senang tadi ya gua dari gerakan tadi. Apakah gerakan tadi menggunakan gerakan yang berulang-ulang atau tiap gerakannya berbeda-beda? Nah, coba tadi gerakan yang pertama gimana? Oh, terus? Oh, oke. Yang kedua, tuh kata pakainya di biru. Gimana? Gimana? Udah gitu tadi gerakan yang kedua ada ini ya, menggerakkan atau menggulungkan tangan. Kemudian gerakan yang ketiga apa? Ya, bukan bergerak tangan. Kemudian apalagi? Tuh kata mengangkat tangan terus ya lagi boy dan apa gimana lagi break dan nama lagi break ya. Nah itu tadi terus diulang-ulang sampai akhir. Nah yang akan kita pelajari hari ini ya mengenai prinsip yang kedua yaitu rekognisi pola atau pola yang berulang. Gimana ya pola ini digunakan komputer ya. Kan komputer itu bisa bekerja kalau misalkan ada polanya ya, ada pola yang terus berulang. Nah dalam kehidupan sehari-hari nantinya bisa kalian terapkan ya kayak tadi ketika kalian bangun tidur mau berangkat ke sekolah ya, kalau kalian mau menjalankan aktivitas sehari-hari berarti kalian kan melakukan pola yang berulang ya, pola yang berulang bangun, mandi, makan dan terus begitu ya. Nah nantinya untuk apa? Biar kalian bisa memecahkan suatu masalah dengan mengetahui polanya, dengan mengetahui suatu polanya. Oke, dari sini yuk kita bermain bagaimana caranya komputer mempunyai sebuah pola. Yuk kita bermain tentang pola. Di sini ada 20 level yang bisa diselesaikan. Jadi satu orang bisa menyelesaikan satu level ya. Siap? Oke. Ini namanya asbab pattern ya. Ini ada si bola-bola berbulu. Nah, caranya kalian ini bola biru, kuning, kemudian warna apa lagi kalau mengikuti bola? Yo, siapa yang mau pertama di depan? Yo, tinggal ditarik. Lanjut.
adalah contoh penerapan rekognisi pola secara plak ya. Sekarang untuk biar kalian bisa memahami lebih dalam tentang materi tadi, kita belajar apa tadi? Dekomposisi dan rekognisi pola. Sekarang kita coba latihan ya. Silakan kalian siapkan alat tulisnya. Nah, di sini nanti di sini ada gambar kerja, kalian kasih nama dulu ya. Tugasnya gampang. Kalian tinggal tarik garis, tentukan pola ya. Tentukan pola yang tersusun dari nih. Tentukan pola yang tersusun dari hewan-hewan tersebut. Kerjakannya sendiri-sendiri ya. Ya, di sini ada bentuk yang terdiri dari gambar apa ini? Bangun datanya. Ya, ini gambarnya jerapah. Ini ada bentuk bangun data apa? Persegi. Yang ini. Lihat, hari ini. Oke, lihat di sini. Ada dua persegi panjang merah, satu persegi panjang warna oranye, satu trapesium kuning dan satu trapesium hijau. Kira-kira yang mana ya? Yang itu. Yang hidupnya yang mana? Yo, lanjut kapan? Sapi, Pak. Oke. Iya. Betul? Kalau betul kasih checklist. Nomor 2. Ini teh mungkin kepiting ya. Badannya berbentuk setengah lingkar. Begitupun dengan kakinya, dan capitnya berbentuk yang mana ya? Betul? Betul. Oke. Kasih checklist. 3 ada gambar burung ya. Terdiri dari gambar 2 segitiga, 2 trapesium dan 1 belah ke. Yo, yang mana ya? Itu. Ayo, boleh. Ya. Yang mana ya? Oke, betul? Ya, betul. 1 tadi apa? 1 belah, 2 segitiga, 2 trapez. Berarti yang terakhir yang bentuk kan paus ya, kita kap air yang di bawah. Ada di itu ya. Oke. So, yang betul semua? Oke, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini tadi lembar kerja mengenai rekognisi pola. Jadi kalian bisa lihat polanya dari pola yang sudah ada. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tadi kita yang pertama belajar apa tadi? Dekomposisi. Nah, dekomposisi ini kita bermain sebuah pesan rahasia ya.
Kalau di dalam kegiatan kepramukaan ini kita mengenalnya dengan sandi ya, atau memecahkan kode rahasia. Alhamdulillah kita berada di akhir pembelajaran ya. Tadi kita belajar apa saja? Permainan, terus senam, terus apa lagi? Belajar tarik garis, belajar pola, belajar apa lagi? Main game, terus coding, ya coding, terus apa? Membuat resep. Nah, tadi membuat resep makanan dan pola, berarti tadi itu kita udah belajar tentang prinsip berpikir komputasional, yaitu yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa tadi? Memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih mudah atau lebih. Yang kedua ada rekognisi pola atau pola berulang. Nah, tujuannya tadi kita untuk belajar dekomposisi dan rekognisi pola apa? Agar kita bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Jadi kalau ada masalah yang besar, kita bisa memecahkannya menjadi masalah yang kecil terlebih. Jadi contoh permasalahannya apa tadi? Yang ditanyakan? Kamar berantakan. Jadi nanti kalau kalian disuruh untuk membereskan kembali kamarnya, kalian bisa kelompokkan dulu atau organisir dulu ya, namanya organisir dulu. Apa yang mau duluan dibereskan, yang kedua sampai yang terakhir. Sebelum menutup pembelajaran, silakan kalian isi refleksi pembelajarannya ya. Di sini ada emoticon, kalian silakan lingkarin perasaan kalian ketika belajar ini.
kalian